Dari tempat yang berbahagia ini saya sampaikan shalom. Kurang semangat, shalom. Selamat sore bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk kembali beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita akan menaikkan pujian kita, bahwa kita tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Nya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Dia memegangku, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Dia memegahku, meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, dengan tangan kanan-Mu. Dia memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Dia memegangku, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memegangku. Yesus kita angkat tangan kita sama-sama, bahwa kita nyatakan dia dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dia memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita menyembah Dia, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau besertaku panjang hidupku. Gloria, haleluya. Oh, batu karangku, hanya Engkau tempat perlindunganku. Kami memuji segala pujian, hormat kemuliaan bagimu. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan kasih Kristus, meminta Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk sore yang indah bagi kami. Kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kekuatan dari Tuhan sehingga kami dapat memiliki kemenangan dalam segala masalah, persoalan, pergumulan hidup kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur karena Kau sangat baik dalam hidup kami. Juga kami tahu Tuhan, dengan beribadah kami akan mengerti dan lebih memahami Engkau lagi dalam hidup kami. Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu yang bisa ibadah secara langsung ataupun live streaming, biarlah sukacita kami tetap sama. Kau juga Tuhan menolong para pelayan-pelayan Tuhan, Roh Kudus yang pimpin mereka untuk bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga,
Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi saya sapa Shalom. Dari live streaming Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada pada saat hari ini itu karena Tuhan. Bahwa kita harus meyakini bahwa kemenangan akan terjadi di sini. Kita menyembah Tuhan dalam kudus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita ulangi pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri maka kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi.
serukan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulang sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara masih bersukacita, amin. Masih kuat memuji Tuhan? Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian selanjutnya, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kita percaya Dia, aku percaya akan Dia.
perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia. Perlindunganku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, saudara masih bersuka cita? Amin. Kiranya roh sukacita terus ada pada kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah praise and worship dari saudara-saudari kita Jemaat GPT Healing Insight.
Kita juga akan menaikkan pujian ini mengikuti Yesus, semua karena anugerah. Anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku menyembahmu, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar, selalu mengikut Yesus. Kita bagi berdiri sama-sama, Bu. Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hatiku mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar, selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Minta selanjutnya saya sangat berhamba itu. Mengiring Yesus, mengikut Engkau Tuhan, itulah yang menjadi kesukaan kami. Lewat pujian yang barusan kami nyanyikan, kami sedang memberikan sebuah janji yang kami tahu kami tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan. Tetapi kami harus belajar. Mengikut Yesus harus berani untuk membayar harganya. Itu sudah menjadi keputusan kami, Tuhan. Sampai pada sore hari ini, kami ada di sini karena kami tahu pengikutan kami kepada Yesus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terpujilah Tuhan yang telah menggerakkan hati kami mau beribadah. Terpujilah Tuhan yang telah menolong kami mau beribadah. Terpujilah Tuhan masih memberi waktu, memberikan tempat ini untuk kami bisa beribadah. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Betapa rugi kalau kami menyia-nyiakan waktu yang ada ini. Kami bersyukur semua pujian penyembahan
baik sidang jemaat yang mempersembahkan pujiannya dari luar kota, dari tempat mereka karena belum bisa bergabung di tempat ini. Engkau memberkati semua itu, memperkenan dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore dan shalom. Shalom. Jemaat yang ada di lantai 1 juga saya menyapa shalom. Shalom. Ya, yang jawab lantai 2. Ya. Yang juga beribadah secara live premiere YouTube juga, karena jemaat Surabaya belum sampai hari ini saya masih perlu hati-hati. Jadi belum memberikan satu keputusan untuk bisa beribadah secara langsung. Tetapi saya tetap sukacita karena saudara yang dari luar kota atau di Surabaya pun tetap mengikuti ibadah walaupun lewat YouTube. Puji Tuhan. Kita membaca firman Allah hari ini. Kita tiba pada firman Penggembalaan pasal 9 dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 19 sampai ayat 30. Sangat panjang sekali, tapi saya akan sangat-sangat sukacita membacakannya untuk saudara, dan saya rindu saudara juga sukacita mendengarkannya. Amin. Ayat 19 sampai 30 demikian. Dan setelah ia makan, Saulus maksudnya, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dibuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Amin. Untuk firman Allah. Memang mengikuti Yesus itu perlu bayar harga. Tidak usah ikut Yesus lah. Saudara mengambil keputusan untuk menikah, bayar harga loh. Berkeputusan untuk sekolah, harus bayar harga. Harus mau belajar. Harus mau mengerjakan PR. Berkeputusan untuk bekerja, bahkan mengambil keputusan untuk jadi direktur sebuah perusahaan atau apapun itu. Yang enak-enak, kita pikir enak-enak itu pun harus bayar harga. Maka saya katakan risiko dan bayar harganya seorang pimpinan itu lebih besar. Makan soto bayar harga,
makan rawon bayar harga, makan bebek bayar harga. Semua bayar harga. Jadi jangan dibuat ketika kita mendengarkan firman Allah tentang mengikut Yesus bayar harga. Ini saya kasih tahu ini karena saya hamba Tuhan, saya sedikit mengikuti kekristenan ini. Setiap kali orang tidak di sini mendengar ikut Yesus itu salib, ikut Yesus itu bayar harga, maka yang ada dalam pikirannya, hari gini kita ini sudah capek kerja dari perusahaan, kita ini sudah susah cari duit, ke gereja bayar harga lagi khotbahnya Bapak ini. Dengar khotbah, dengar firman Allah, tentang firman Allah yang mengatakan bayar harga, mikul salib ikut Yesus. Saudara, mengapa kalau berbicara tentang kekristenan yang bayar harga, lalu kita seringkali menjadi mandek dan menjadi bersungut-sungut. Tapi kalau pergi kemana-mana harus bayar, mengerjakan itu harus bayar. Kok kita tidak marah ya? Kok kita hatinya tetap senang ya? Kok kita tidak susah ya? Saudara, saya mau katakan, ini bukan sebuah isu yang baru. Bayar harga itu selalu kita hidupi setiap hari. Amin, saudara. Demikian halnya dalam pengikutan kita kepada Yesus. You have to pay the price. Engkau harus membayar harganya. Harga yang saya maksud di sini bukan bayar pakai duit seperti kita bayar tagihan pulsa, seperti kita bayar listrik. Tetapi bayar harga yang dimaksudkan di sini kita sudah membaca seperti apa. Membayar harga mengikut Yesus yang dimaksudkan dalam kisah para rasul ini. Yang pertama kita harus membayarnya dengan apa, saudara? Yang sudah baca WA pasti sudah tahu, sudah Jumat sudah dikasih tahu. Apa bayar harga? Dengan perubahan. Wah, jadi kalau Jumat ada di grup Healing Insight, itu hari Jumat saya udah kirim khotbah saya garis besar. Saya bikin sederhana, judulnya ikut Yesus, bayar harga. Seperti apakah? Satu, membayar dengan perubahan. Yang kedua, membayar dengan pengorbanan. Gampang tuh. Dengan khotbah Pak Stephen itu gampang, karena sejak Jumat sudah dikhotbahkan. Ya, amin ya. Jadi kalau nanti Jumat diposting oleh Mbak LP atau saya, langsung dibaca. Oh, aku catat dulu. Jadi catat dulu, oh ini khotbahnya Bapak Ibu, supaya hari Minggu pas saya dengar, saya makin mantap. Nah, gitu ya. Saya makin mantap. Yang pertama yang dimaksud bayar harga di sini harus dibayar harganya dengan perubahan, bukan dengan uang. Harus dengan perubahan. Rasul Paulus membayar Saulus waktu itu masih dia. Harus membayar pengikutannya kepada Yesus dengan satu perubahan. Tidak bisa tidak, Saulus harus jadi Paulus. Tidak bisa tidak. Dulu hidup lama kita harus berubah sekarang menjadi hidup manusia baru. Amin, saudara. Dunia ini terus berubah, saudara. Juga jangan kaget atau agak shock dengan perubahan. Saya mau kasih tahu, buktikan kepada saudara. Setiap detik, setiap jam, setiap hari terjadi perubahan di dunia ini. Lah kalau ada anak Tuhan yang tidak berubah dari hari yang kemarin, tidak berubah jadi lebih baik, itu jadi pertanyaan, saudara. Jadikan perubahan itu menjadi kebutuhan kita. Amin. Caranya bagaimana Pak Stephen? Saudara beruntung loh, saudara, saya kasih tahu. Hanya selama ini tidak paham. Setiap kali dengar firman Allah itu, jangan keluar dari pintu gereja itu dengan biasa-biasa. Begitu dengar firman Tuhan tentang poin pertama apa? Bayar harga dengan perubahan. Langsung bilang, Tuhan aku mau berubah. Kemarin itu aku masih suka marah-marah. Berubah. Kalau khotbahnya tentang apa? Hidup kudus. Langsung keluar dari pintu ini, aku mau lakukan ini. Saudara berubah tiap minggu. Amin. Kita berubah tiap hari. Oh, the power of change. Saulus harus berubah. Kalau mengikut Yesus, harga yang pertama yang harus dilakukan adalah berubah.
yang namanya perubahan itu, saudara, tidak gampang. Berkhotbah pakai gini-gini pun tidak gampang, saudara. Susah kali pun kurasa. Mau begini tadi ketabrak, hampir lepas kacamatanya. Iya kan? Tidak gampang beribadah, ditutup-tutup mulutnya, padahal begitu cantik, begitu gagah loh saudara itu. Tapi harus ditutupi. Tapi harus berubah. Tidak apa-apa, kita harus berubah. Sulit memang. Berat memang. Tetapi manusia lamanya Saulus harus berubah menjadi seorang Paulus yang mengasihi Tuhan. Siapa Saulus dulu? Saulus ini adalah seorang yang sebelum bertemu dengan Yesus, dia adalah seorang yang sangat membenci orang Kristen. Ya, kita sudah mendengar itu dalam 2 minggu berturut-turut, pasal yang ke-8, pasal 9 awal-awal saya sudah jelaskan. Dia adalah seorang yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Sekarang berubah saudara menjadi apa? Kecintaan. Seorang yang mengikut Yesus itu bukan haters, tetapi lovers. Amin saudara. Barusan saya bikin istilah itu. Amin ya. Dulu Saulus ini adalah seorang yang sangat membenci itu. Sangat membenci orang Kristen. Bahkan dia datang ke Damsyik itu untuk membunuh saudara. Dia berjalan ke Damsyik itu untuk membunuh orang Kristen. Karena apa? Sangat-sangat benci. Benci sama Yesus. Sekarang menjadi orang yang mencintai Tuhan. Di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Mungkin saudara tidak benci kepada orang Kristen, tapi saudara benci sekali sama orang lain. Kalau ketemu sama orang itu pengen tak mitas. Saudara jangan dianggap biasa-biasa. Orang Kristen itu lovers, pencinta. Terkenal itu orang Kristen. Kalau ada orang Kristen pembenci, malah ngajak teman satu kamarnya, ngajak satu rumahnya. Ayo kita, nggak usah kita cakapi orang itu ya. Di sekolah juga begitu. Bes kita nggak usah kawan sama dia. Saudara bukan tipenya orang Kristen. Bahkan Yesus mengajarkan kita apa? Musuhmu pun kasihilah musuh. Siapa Saulus? Saulus adalah seorang yang tidak bisa membunuh, yang tidak bisa membedakan antara melayani Tuhan dengan membunuh. Dia katakan dia membunuh tetapi melayani Tuhan. Dia katakan dia melayani Tuhan tapi membunuh. Tidak usah heran dengan peristiwa semacam itu. Banyak orang di luar sana pergi ke tempat-tempat umum bawa bom, lalu bunuh diri, orang mati. Dia bilang apa? Beribadah. Sama. Saulus juga orang yang seperti itu. Tapi Tuhan ketika Yesus menemukan dia pada minggu lalu saya khotbahkan, langsung terjadi satu perubahan yang luar biasa. Perubahan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Perubahan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Yaitu perubahan hidup yang lama menjadi baru. Saya berdoa kepada Tuhan mempersiapkan firman ini. Pertama saya katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Bukan karena kuatku tadi lagunya, tapi karena rohmu telah merubah hidupku. Stephen Manurung, Pandir Manurung menjadi Stephen Manurung. Telah merubah kehidupanku, walaupun hari ini belum sempurna, tapi betapa bersyukurnya aku, hidup lamaku telah dirubah sekarang. Hidup lama kita, cara melihat orang bisa berbeda. Cara melihatnya saja ketahuan kamu manusia lama atau bukan. Kalau laki-laki lihat cewek, dilihatnya cewek itu sebagai objek, kamu harus bertobat. Wanita juga begitu lihat laki-laki, langsung dilihat sebagai objek. Muncul hawa nafsunya. Saudara harus berubah.
Kalau kita melihat manusia, melihat orang, harus melihatnya sebagai ciptaan Tuhan yang harus kita hormati dan kita hargai. Itu manusia baru. Tapi kalau manusia lama, saya sebagai laki-laki melihat wanita, langsung pengen saya miliki. Itu sebabnya banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan, kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga, melakukan banyak hal. Karena apa? Dilihatnya orang lain itu sebagai objek. Kalau dia pimpinan, dilihatnya bawahannya itu sebagai objek. Kamu membantuku untuk menguntungkanku. Tapi anak Tuhan tidak boleh begitu. Saulus melihat orang Kristen itu dulu seperti anjing, seperti binatang yang kalau dibunuh nggak ada apa-apanya. Malah dapat surat dari pemerintah dia. Karena waktu itu orang kafir itu benar-benar seperti B2, B1. Ada B3? Iya benar saudara. Tapi ketika dia sekarang menerima Yesus, menjadi pengikut Yesus, dia melihat orang Kristen sebagai ciptaan Tuhan. Maka saya harus menghargai orang yang cacat, harus menghargai orang yang sederhana, mungkin miskin, wanita janda atau siapapun, sama. Amin. Ini orang Kristen. Ini pengikut Yesus. Dengan perubahan yang dialami oleh Saulus, sekarang cara melihatnya berbeda. Sekarang dia malah bergaul dengan orang-orang Kristen. Sekarang ambisinya, emosinya, sekarang berubah menjadi kasih. Dulu dia memusuhi orang Kristen. Sekarang tinggal 3 hari, tinggal di rumahnya orang Kristen. Saudara, mungkin ya, mungkin ada orang-orang seperti Saulus ini ya, di sekolah kalian. Ada orang-orang seperti Saulus ini yang suka membenci, omongannya pedes. Kalau ngomong sama orang yang dia tidak suka, pedes kali. Apa bahasa Jawa? Ketus nih. Saya mau kasih tahu, kekristenan kita tidak hanya agama. Keluar dari pintu ini, yang di lantai 1, keluar dari pintu di bawah itu, yang jemaat, begitu selesai kebaktian ini kamu dengarkan firman ini, langsung bilang, ya, mengikut Yesus bayar harga. Caranya bagaimana? Aku harus berubah. Jadi selalu orang Kristen itu selalu melihat, begitu pagi hari dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya sepanjang hari ini untuk mengasihi Tuhan. Begitu mau tidur dia berdoa, ampuni Tuhan, aku tadi salah. Itu orang Kristen. Suka mengevaluasi dirinya tiap hari. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku bijaksana. Jangan ada orang Kristen yang merasa dirinya sudah paling benar. Bahkan pendeta sekalipun harus mengevaluasi. Karena apa? Orang Kristen pengikut Yesus itu suka berubah. Harus ada waktu bagi saudara. Setiap mengakhiri satu hari untuk tidur, evaluasi dirimu. Iya, tadi saya ngomong kasar sama istri. Iya, tadi saya ngomong ketus sama istri. Langsung cepat-cepat, Tuhan ampuni saya. Besok saya akan lebih baik. Amin saudara. Ini yang bagus. Maka kamu itu, kita walaupun sudah umur, tetapi terjadi perubahan. Yang lama menjadi baru. Yang jasmani memang semakin merosot. Makin tua. Tetapi batinnya, manusia batinnya kita dibarui dari sehari ke sehari. Amin. Ya, fisiknya makin tua, tapi jiwanya makin segar. Ini rahasia panjang umur. Ini rahasia supaya sehat. Dirubah setiap hari. Evaluasi. Anak-anak sekolah, anak-anak muda, anak-anak dari orang tua. Pakai ini. Tuhan, aku mau berubah. Aku belum mengerti firman Tuhan itu secara penuh. Tapi aku mau berubah. Caranya bagaimana? Evaluasi sepanjang hari. Iya, tadi aku kasar sama mama. Oh iya, tadi aku itu gak dengar pimpinanku. Aku jengkel. Langsung cepat-cepat bilang, Tuhan, tolong aku mau lebih baik. Tuhan tolong waktu kamu tidur. Waktu kita tidur disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama,
Berkat Tuhan dicurahkan saat kita tertidur. Saat kamu tertidur, tidak sadar otakmu yang on itu diperbaiki sama Tuhan. Jadi pintar orangnya. Karena ngerti dia supaya kubah hidupnya. Buji saudara, itu saya aminkan itu berkat Tuhan diberikan waktu tidur. Amin. Ada masalah banyak sepanjang hari saudara. Begitu saya berdoa malam hari, tidur, besok pagi ada kekuatan yang baru menyelesaikan semuanya. Amin. Ya, mengapa kamu masih bangun pagi-pagi? Begitu bangun, anjay. Kenapa nggak berubah-berubah? Ya karena kamu nggak pernah mau berubah. Marah-marah terus dari pagi sampai malam. Kenapa nggak berubah? Masih nyimpan-nyimpan sakit hati. Kok dari tahun ke tahun nggak berubah-berubah? Rahasianya di sini. 3 hari Saulus berdiam, berpuasa dengan tenang di rumahnya Ananias. Dia merenungi semuanya. Lalu nanti dia tulis dalam kitab 1 Korintus. Dia tulis dalam kitab-kitabnya. Oh, betapa dalamnya kasih karunia-Mu Tuhan. Aku tidak bisa merubah hidupku. Terima kasih Engkau telah mengubah hidupku Tuhan. Oh, bersyukur saya dan saudara dirubah oleh Tuhan. Stephen Manurung yang kasar sekali itu. Kasar sekali. Karena saya diberikan pengetahuan sedikit oleh Tuhan. Begitu lihat orang yang sok-sok pinter bodoh, langsung kuhajar. Ku bikin mati berdiri. Ku bikin dia malu berdiri. Itu saya. Biar pimpinan, biar siapapun, itu karakter saya dulu. Iya benar saudara, kasar, bengis. Kelihatannya rohani, tapi kata-katanya menyakitkan. Itu saya. Dan saya harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berubah. Perubahan yang bisa disaksikan oleh orang. Pada ayat yang sudah kita baca tadi, orang-orang menjadi heran. Orang-orang menjadi heran. Loh, dahulu orang ini mau membunuh. Dahulu orang ini adalah pembenci Yesus. Sekarang kok dia membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengatakan dia berubah, saudara? Siapa yang mengatakan dia berubah? Orang lain. Tadi yang mengatakan Pak Stephen sudah berubah itu istriku. Ya. Susah dicari laki-laki kayak gini loh. Ya jadinya anak-anak satu rumah. Loh enggak, saya bukan pamer saudara. Saya cuma ngasih tahu. Susah nyari laki-laki kayak saya. Karena memang hanya satu. Masa ada 2 sih? Iya. Biarkan orang lain yang mengatakan iya. Si Ren itu sudah berubah. Oh iya sudah. Kalau kita yang promo di Instagram di mana dengan gaya kita pegang Alkitab pula kan berpose di Instagram, di Facebook untuk mengatakan aku telah berubah setelah di Surabaya. Nah belum. Yang ngomong kita berubah itu harus orang lain. Sudah berubah itu si Lydia itu. Sudah berubah si Rafael itu dari tahun lalu. Sudah berubah. Dulu suka warna biru jadi kuning. Salah satu perubahan. Untuk anak-anak yang mengatakan kamu berubah itu adalah papa mamamu. Ya, harus berubah, harus mau berubah. Yang mengatakan kita berubah kalau kita suami istri ya harus pasangan kita. Yang merasakannya, yang mengerti. Pimpinan kita, bawahan kita, rekan-rekan kerja kita, harus mereka yang mengatakan. Jadi kalau pengen tahu, pengen mengupdate perubahanmu, tanya orang lain. Nilai dulu, aku belum pernah kok nilai aku. Bagaimana ya? Oh iya, tambah tingginya 1 cm. Nah itu perubahan jasmani. Karakter. Saulus dikenal sebagai orang yang sudah menjadi lain. Mereka menjadi heran, jangan terbalik. Orang Kristen diherani sama orang karena apa? Kukiranya, kupikirnya orang Kristen itu baik-baik, ternyata maling. Waduh, malu saudara.
Pendeta masuk penjara, kenapa? Ngambil istri orang. Astaga, ampun. Majelis, kenapa? Berkelahi, pukul-pukulan. Gak jadi contoh. Tetapi Saulus benar-benar, saya katakan minggu lalu, matanya dulu melihat, hatinya buta. Sekarang matanya buta, hatinya terbuka. Ini perubahan yang dialami oleh Saulus. Kalau saya memperhatikan anak saya dengan istri saya ketika mereka masa agar-agar, itu rupanya dari air panas dulu. Dari cairan yang panas dulu kan. Betul kan? Dipanasin dulu, apa bumbunya itu dikasih tepungnya, lalu panas. Supaya dia bisa menjadi agar-agar yang lembut dan membeku, tidak cair lagi. Itu nggak bisa langsung. Betul kan? Nggak bisa langsung, mesti didinginkan dulu. Nanti kita, kan sudah kita cium tuh ada makanan baru gitu. Kita pergi ke meja, nah masih cair-cair aja. Terus udah tunggu lagi, datang lagi. Kapan jadi ini? Ternyata lama sudah. Memang perubahan itu membutuhkan proses. Perubahan itu membutuhkan proses. Sabar. Kalau engkau merasa sekarang, kenapa aku kok belum bisa berubah, kok sulit sekali berubah, sabar. Saulus tidak 1 detik, 1 jam, tidak. Tetapi dia bertahun-tahun terus belajar. 3 hari di rumah Ananias, 3 tahun harus belajar ke tanah Arab, lalu kemudian bertahun-tahun melayani Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Artinya apa? Terus belajar. Proses yang terus menerus harus kita kerjakan, tapi jangan melambat. Mengapa terjadi proses perubahan yang melambat? Karena kurang gizi. Mengapa terjadi perubahan yang melambat? Dari nilai 6, tahun depan 6,1. Kenapa lambat sekali? Tidak belajar. Maka saya dorong sidang jemaat, jika engkau pengen cepat mengalami perubahan-perubahan terus menjadi sama seperti Kristus, perbanyak dirimu untuk dikoreksi oleh firman. Perbanyak dirimu untuk terus diperbaiki oleh firman. Yang kedua, mengikuti Yesus adalah pengorbanan. Harus berani membayarnya dengan pengorbanan. Tadi dengan perubahan, sekarang kita melihat dengan pengorbanan. Namanya bayar harga identik, selalu ada hubungannya dengan yang namanya pengorbanan. Coba ayat yang ke-13 dibaca cowok-cowok. Satu orang baca ayat 13, satu orang ayat 21. Ayat 13 dulu, satu orang cowok, dan dia nanti ayat 21. Dua, ya. Jawab Ananias. Ya. Ayat 13. Ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Wow, curiga Ananias. Begitu Tuhan bilang ke Ananias itu, orang penjahat mau tak bikin jadi hamba Tuhan, langsung curiga. Dicurigai. Dicatat di sini bahwa Ananias curiga terhadap perubahan Saulus. Ayat 21, Ren. Demikian firman Tuhan ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Ya, masa sih? Tahu orang ini dulu? Aku tahu ini si Pandirman Urung ini. Saya udah kasih kemarin, minggu lalu 2 identitas saya waktu kecil yang masih disebut-sebut. Udah usah diulang kan? Kalau yang itu kalian hafal. Ya. Saudara perhatikan, baik hamba Tuhan, nanti rasul-rasul juga curiga sama dia, tak berani. Nggak usah kita baca lagi. Curiga itu butuh pengorbanan, saudara. Korban perasaan. Kita katakan kita sudah berubah, tapi orang bilang, kamu kan dulu kan penjahat, kamu dulu kan playboy, kamu dulu kan sulit, saudara.
Rasul Paulus harus mau menerima itu. Dia tidak perlu mengatakan, loh, kamu nggak tahu ya siapa saya? Saya ini sudah orang berubah, saya ini sudah pendeta. Masa kamu nggak percaya? Tidak usah. Memang pengikutan kita kepada Yesus perlu bayar harga. Tidak gampang kalimat-kalimat seperti ini bisa membuat orang down. Aku tidak yakin Hendy itu bertobat. Tidak yakin. Sakit hati tidak? Ada hamba Tuhan bilang begitu ya. Tidak yakin Nelson itu anaknya ini kok main bass. Oh gak bisa itu. Oh kalian tidak tahu aku dia tertati-tati mulai belajar bass itu. Saya itu nggak jungkir balik juga berdoa. Saya tuh berdoa benar-benar supaya dia tabah menghadapi hidup ini. Iya, apalagi kalau sudah, saya kan pakai level-level mendidik orangnya. Kalau sudah tiba levelnya yang sudah saya tegur, saya sambil perhatikan, sambil saya tegur begitu, saya perhatikan anak-anak ini down atau enggak ya Tuhan. Tapi harus saya lakukan. Sudah saatnya dia begini, sudah saatnya saya begini, sudah saatnya. Tidak gampang saudara. Kalau ada orang lain mengatakan, masa itu Clarissa itu mana bisa itu nanti jadi song leader? Loh saudara, sakit hati tidak kalau dibilang gitu? Sakit saudara, sakit, masa? Saya pernah saudara ini, ketika saya mau menceritakan ini, hati saya penuh sukacita. Memang mengikuti Yesus itu bayar harga. Ketika saya masih jadi pengerja, ini udah bolak-balik saya saksikan, tapi menarik. Karena begitu bersyukurnya saya mendapat pengalaman. Saya pengerja, ngepel, nyapu di gereja besar itu ada 4 lantai, tapi 3 lantai yang selalu saya bersihkan. Dan luas gereja. Lantainya marmer sehingga nggak bisa cukup pel, harus dipoles. Saudara bisa bayangkan, kursi-kursinya bukan yang kayak gini. Kayu-kayu besar dan berat dan mulia. Iya, berat sekali. Sampai hari ini kan saya agak catat di sebelah kiri saya sini karena saya pernah ngangkat kursi itu sendiri, kesak. Jadi tangan kiri saya ini kurang pas posisi. Nah, dalam kondisi yang kayak gitu, kebetulan kantor penggembalaan saya kerja itu di tempat yang lain, kira-kira 6-7 km. Jadi para pekerja yang lain teman saya itu di kilometer yang ke-7, saya di kilometer 1. Dapurnya pun di sana. Dan makan saya itu pasti gak teratur, karena saya tergantung. Kalau mereka mau ngirim makanan saya makan. Sering kalau malam itu makan jam 10, karena mereka datang, sekalian aja lah untuk kebaktian sore. Itulah makan siang saya dan makan malam saya. Dingin. Udah gak usah saya cerita. Artinya kerja kerasnya luar biasa, mengerjakan begitu banyak pekerjaan sebagai teknisi listrik, semualah. Nggak mungkin saya jelaskan lagi. Asupan gizi yang kurang, otomatis jadinya gimana saudara? Saya sudah jelek, tambah, iya otomatis. Memang tambah jelek saudara. Jadi untung gak ada yang kamerakan saya sehingga gak ada dokumentasi. Tapi memang kurus sekali. Hingga pada saat kebaktian kaum muda, saat kebaktian kaum muda, saya kan hamba Tuhan diajari untuk ramah. Tidak ada maksud apa-apa. Semua kok saya sapa, termasuk cewek yang satu itu. Bukan istri saya, ada cewek, bukan istri. Ada cewek satu, anak remaja muda, lewat. Saya cuci gelas di belakang gereja itu, saya cuci gelas untuk mereka pakai. Lalu saya sapa, dong orang lewat masuk nanti diam-diam. Saya sapa. Ya, hai Dek. Apa jawaban yang saya dengar saudara? Monyet. Loh iya benar. Monyet. Dia memang kayak monyet tuh. Kurus sekali. Pokoknya ngeri. Jangan dicari foto. Saudara bayangkan, saya itu nyuci untuk gelasnya dia. Saya itu ngosek toiletnya dia, toilet wanita maupun pria itu untuk dia. Saya mempersiapkan kursinya dia bersih, lantai yang dia injak itu bersih, AC saya bikin dingin, listrik saya upayakan jangan ada yang mati. Ada ratusan bola lampu yang harus saya perhatikan setiap hari untuk dia. Dia bilang saya apa? Monyet. Saya benar-benar, saya mau bilang apa ya?
Tapi ada waktu 1 sampai 1,5 jam itu benar-benar saya merasakan mengerikan sekali hidup ini. Ya, saya bergeser ke arah arah tempat cucian itu karena bentuknya air wudhu. Saya renungkan ini. Bahasa Bataknya ini, borak nih mulu. Berat sekali hidup ini. Aku gak ada gaji, kerja melayani Tuhan ini gak dapat duit. Aku cuci gincu-gincunya orang untuk supaya dia bisa minum bersih. Aku bersihkan lantainya, aku bersihkan kursinya saat debu-debunya, aku lapis dari bawah untuk dia duduk nyaman. Aku dibilang monyet. Mamaku aja pun gak pernah bilang saya monyet. Binatang-binatang lain gak pernah orang tua saya yang ngasih saya makan, yang hidup di saya gak pernah. Tapi saya dengar itu. Tetapi Roh Kudus begitu luar biasa menghiburkan dan menguatkan saya. Begitu sukacita hati saya setelah Roh Kudus seperti memeluk saya, dan saya merasakan seperti ada air yang dicurahkan di sekujur tubuh saya dari kepala hingga kaki saya, dan membuat saya merasa nyaman dan hangat dan bersukacita. Saya tidak tahu, itu pengalaman, tidak boleh semuanya merasakan itu. Tetapi pada saat itu saya dipenuhkan oleh Roh Kudus dan begitu bersukacita melayani Dia. Rasul Paulus dikatakan, masa orang ini bisa? Dia kan dulu pembunuh. Kalau ada orang lain yang mengatakan, kamu dulu kan penjahat, kamu harus katakan kepada dia, itu baru sedikit yang kau tahu. Aku lebih jahat dari yang kamu tahu. Amin, saudara. Kalau ada orang lain mengatakan, masa itu orang itu bisa berubah? Itu kan dulu kan pacarnya banyak, itu masa sekarang jadi anak Tuhan melayani Tuhan? Kalian yang sudah berubah itu jangan tersinggung. Tidak perlu marah. Tetapi kita harus mengatakan, aku lebih kotor dari yang kamu tahu. Aku lebih kotor dari yang kamu pahami. Tetapi Tuhan menerima saya. Walau kamu tidak bisa menerima, waktu akan mengujinya. Amin, saudara. Setiap kali saya lihat wanita itu ada di gereja itu, saya terus mendoakan dia. Dan saya tahu dia tidak sadar bahwa saya adalah dulu orang yang pernah dia bilang sebagai ya, sampai hari ini saya melayani mereka. Kalau saya diundang untuk melayani mereka, saya layani. Karena sukacita saya bisa menolong orang lain. Karena hidup saya juga sudah dirubah oleh Tuhan. Ya. Keadaan yang dialami oleh Rasul Paulus bukan membuat dia makin lemah, tetapi dia bekerja lebih keras. Berkorban perasaan, tetapi juga berkorban tenaga. Oh, luar biasa. Orang yang merasakan kasih karunia dalam hidupnya begitu besar, maka dia tidak akan pernah hitung-hitung. Amin, saudara. Orang yang merasakan besarnya kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidupku, maka dia akan bekerja lebih keras dari orang lain. Rasul Paulus tidak sombong, tapi dia menyatakan kebenaran. Ini yang dia catat dalam suratnya 1 Korintus, menyetir kejadian di Kisah Rasul. Kita coba baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Mari jemaat dengan sukacita kita membacanya. 1, 2, ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Itu dulu. Ayat yang ke-10. 2, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Grace driven and work. Kasih karunia membuat dia bisa bekerja lebih keras dari 12 rasul Yesus yang dipilih lebih dahulu dari dia. Dia bekerja lebih keras. Dia menulis surat di Alkitab, lebih dari 12 surat. Rasul-rasul lain hanya ada berapa. Rasul Paulus menulis begitu banyak. Rasul Paulus mendirikan begitu banyak gereja. Rasul Paulus begitu banyak menjelajah Asia. Perjalanan pertama ke Spanyol sampai perjalanan ketiga, terus bolak-balik. Berulang kali aku terdampar
Sering aku telanjang, sering kali aku kelaparan, aku dikejar-kejar penganiaya. Tapi dia katakan, karena kasih karunia itu lebih besar dari pengorbanan kita. Kalau kita bisa berkorban itu sudah, itu sedikit, jangan dihitung. Kalau kita harus kurang tidur karena melayani Tuhan, kalau kita harus kurus sekalipun karena melayani Tuhan, kalau kita harus mengorbankan jalan-jalan kita untuk ibadah kepada Tuhan, jangan disombongkan, tapi kita harus mengatakan, memang aku tidak seperti orang lain. Ada pengorbanan, iya ada pengorbanan, tapi kita harus mengatakannya, kasih karuniamu Tuhan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Orang yang merasakan kasih karunia Allah lebih besar, semakin besar dia berbuat untuk Tuhan. Tapi orang yang merasakan kasih karunia Allah sedikit, sudah pasti rumusnya itu hampir sama dengan rumus Newton, rumus daya. Semakin besar tekanan yang dibuat, maka akan semakin besar daya. Tapi kalau semakin kecil tekanan, ya kecil juga daya geraknya. Sama. Semakin kamu merasakan besar kasih karunia Allah, maka kamu akan semakin besar bekerja. Semakin banyak engkau mengatakan aku diberkati oleh pengorbanan Tuhan, semakin besar engkau berbuat. Suami yang merasakan besarnya kasih karunia Allah dalam hidupnya akan mati-matian mencintai istri. Istri yang merasakan bahwa suaminya adalah kasih karunia yang tak terhitung, meski lemah, meski banyak kesalahan, meski banyak kekurangan, dia akan habis-habisan mencintai. Anak-anak yang kita punya, meski sulitnya mendidik anak-anak hari-hari ini, saudara, tetapi mati pun kita rela untuk mereka karena kasih karunia Tuhan untuk kita. Di dalam keluarga kita, oma-oma lansia mungkin engkau berkata, aku tidak punya apa-apa lagi Pak Pendeta, aku tidak punya siapa-siapa. Engkau punya Tuhan, Dia berharga telah menyelamatkan hidupmu, Engkau berharga telah menyelamatkan hidup kita. Tidak ada yang sia-sia. Dia katakan pada ayat ke-10, kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Bayar harga ikut Yesus disertai dengan perubahan. Bayar harga ikut Yesus dibayar dengan pengorbanan. Kita nyanyikan lagu yang terakhir. Kita akhiri ibadah kita, pemberitaan firman Allah. Bapa di dalam surga, kami telah membawa hidup kami. Kami aminkan semua firman Allah yang kami dengarkan. Tuhan tolong kami rubah hidup kami. Tuhan tolong kami untuk belajar mau berkorban. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembahmu. Haleluya. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena waktu, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembahmu. Terus semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, haleluya. Itulah kesukaan bagi. Oh, terima kasih Tuhan.
ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu, amin, anugerahmu membersihkanku, hamba yang berkenan selalu. Hari ini ada karena anugerahmu Tuhan, kami mau bayar harga ikut Yesus. Gerakmu hari ini ada bukan karena waktu, namun karena Rohmu melawat hidupku. Haleluya. Penyembahanku terus makin berkurang, Yesus makin berkah, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Melepas semua aku, melepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Mari ini bersama-sama mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanmu hamba yang berkenan selalu. Bicara secara pribadi, kami datang Tuhan mengikut Engkau Yesus. Keputusan kami mengikut-Mu Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, tapi Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih mengiring-Mu Yesus. Itu yang menjadi ketetapan kami. Itulah kekuatan hidup. Kami bersyukur anugerah-Mu yang mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita bersyukur. Ambil waktu 1-2 menit. Mengiring-Mu Tuhan kami bersyukur. Kami mau mengadang jauh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau mengikut Yesus tidak biasa-biasa. Kami mau oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Ini hidup kami.
tidak seberapa yang kami perbuat. Oh, sangat kurang. Engkau telah memberikan banyak bagi kami. Engkau telah memberikan hidupmu bagi kami, ya Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan, kami mau belajar. Jika harus berkorban, perasaan, tenaga kerja keras, bahkan juga perubahan-perubahan ke depan, kami siap mengikut Yesus. Karena kami tahu kekuatan itu pun datangnya dari Engkau. Bertumbuhlah firman-Mu ya Allah, berbuah bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Saudara, terberkati oleh firman Tuhan, amin. Bahwa kita mengikut Tuhan Yesus dengan bayar harga dan dengan perubahan, amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada hidup kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, mengembalikan apa menjadi milik-Mu. Kiranya berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian kita sambil persembahan dijalankan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, dari Tuhanku dan gunung batuku. Aku percaya Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan Dia. Aku percaya akan Dia. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan Dia. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Dia tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Apakah ada pengumuman? Pengumuman untuk kita seluruh sidang jemaat Healing Insight. Hari Selasa ada ibadah di tempat ini jam 6 sore secara langsung. Kemudian setelah itu kami akan upload ke YouTube. Kemudian hari Minggu di tempat ini kita akan ibadah secara langsung jam 8 pagi dan setelah selesai akan diupload ke YouTube dan ada sekolah minggu untuk hari ini. Kalau minggu tadi sudah melalui video ya, karena ada kendala PLN yang mati. Kemudian tetap kami mengumumkan bagi sidang jemaat yang rindu untuk dibaptis, segera menghubungi saya atau nanti bisa kita pikirkan teknisnya bagaimana. Ada permohonan doa tadi untuk kita sedang sakit ya, nanti didoakan juga. Nanti kita akan didoakan untuk saudara yang akan mengikuti sidang skripsi tanggal 20 ya, tanggal 3. Sekarang ini dia lagi berupaya untuk mengumpulkan dan deadline pengumpulan CP-nya kan 21. Jadi banyak berdoa. Ya, kita akan doakan teman-teman kita dan kita juga akan mendoakan lagi untuk Tuhan buka jalan bagi kita untuk bisa bersama-sama bergabung beribadah lagi bersama-sama. Terus kita doakan cinta nanti Bapak mendoakan cinta yang masih belum bisa kembali karena hasil swabnya masih negatif ya. Itu saja pengumuman.
udah positif, masih belum bisa keluar dari rumah sakit. Kita akan berdoa. Mari kita mengakhiri ibadah kita bersyukur terlebih dahulu. Kepadamu Allah yang kami percaya, yang kami layani dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami. Dan hari ini kami berdoa untuk Ita yang dalam keadaan sakit, untuk Cinta yang masih di rumah sakit juga Tuhan. Kami berdoa untuk kedua anakmu ini. Tuhan, jamah mereka. Kami berdoa mohon pemulihan dari Engkau. Sakit penyakit, kuasa kegelapan yang mengganggu, mengambil damai sejahtera, memberikan kekhawatiran, kami patahkan, kami cabut, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan ketenangan damai sejahtera bagi mereka supaya tetap dikuatkan menantikan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Rin Tuhan, yang sebentar lagi akan mengakhiri studinya lewat sidang skripsinya untuk awal bulan Agustus mendatang. Kiranya Tuhan memberikan dia hikmat dan kemampuan menyelesaikan skripsinya, sehingga hamba-Mu ini nanti lulus dengan hasil yang baik. Engkau dipermuliakan. Segala kebutuhannya Tuhan campur tangan hingga tuntasnya studinya dengan baik. Anak-anak kami yang bersekolah juga keluarga kami, sidang jemaat Tuhan yang jauh, yang hari-hari ini juga memohon pertolongan Tuhan untuk pekerjaan, untuk jodoh, untuk masa depan, pemulihan ekonomi, apapun Tuhan yang menjadi doa-doa dari sidang jemaat. Engkau mendengarkan. Mau lansia yang ada di lantai 1 juga, mereka punya pergumulan pribadi, ibu-ibu janda. Tuhan, Engkau campur tangan, membela, menguatkan dan menolong mereka. Kami doakan terus agar panti ini terus bisa memancarkan berkat Tuhan. Suara firman-Mu terus diperdengarkan lewat gedung ini. Berkati Tuhan segala kebutuhan keperluan di panti ini. Engkau memberkati semua pengasuh, Ibu Silvi yang memimpin panti di sini. Engkau sertai, berikan hikmat, kesehatan, kekuatan melayani Engkau. Terpujilah Tuhan, Ibu RT, RW, dan seluruh daerah di Pulungan, di Sedati ini. Engkau memberikan damai sejahtera dengan kehadiran kami. Terima kasih juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, berikan mereka hikmat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang tidak bisa beribadah. Tuhan berikan kesempatan dan kekuatan untuk minggu depan beribadah bersama-sama dengan kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah kita Roh Kudus, Allah Tritunggal, diberkatilah engkau sekalian di dalam nama ini. Disertainya, dilindunginya engkau dalam segala aktivitasmu, masa kecil, anak-anak hingga lanjut usiamu. Penyertaan Tuhan, berkat rohani dan jasmani mengikuti engkau hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.